Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Afilia, NPM 1911010462 dari kelas E PAI semester 4. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Lucy Suryani, Magister Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Qiraatul Kutub. Sebelumnya, di sini saya akan membaca, menerjemahkan, dan juga mengi'rab kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu. As-sani ghuslul wajhi. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashhu syai'in minar ra'si. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu. Furudul wudu'i sittatun. Furudu di sini sebagai mubtada. Mubtada itu harus dibaca rofa atau marfu, yaitu alamatnya yaitu domah. Kenapa domah? Karena dia merupakan jamak taksir dari mufradnya fardun. Kemudian al-wudu'i sebagai mudhof ilaih, di mana ia majrur, tandanya atau alamatnya kasroh karena ia isim mufrad. Selain itu, furudul wudu'i merupakan susunan idhofah. Dan sittatun sebagai khobar dari furudul, yaitu dia marfu, tanda alamatnya yaitu dhammah karena ia isim mufrad. Selain itu, sittatun ialah adat asli. Jadi furudul wudu'i sittatun berarti fardu atau rukun wudu ada 6. Al-awalu an-niyatu. Al-awalu sebagai mubtada. Mubtada dibaca rofa atau marfu, tandanya ialah dhammah karena ia isim mufrad. Selain itu, an-niyatu dia sebagai khobar dari al-awalu. Dia dibaca rofa atau marfu, alamatnya ialah dhammah karena isim mufrad. Jadi al-awalu an-niyatu ialah yang pertama itu niat, yang mana bermakna bahwa segala apapun dimulai dengan niat. As-sani ghuslul wajhi. As-sani dia sebagai mubtada. Mubtada dibaca rofa atau marfu, alamatnya ialah dhammah karena ia isim mufrad. Sedangkan ghuslu ialah khobar dari as-sani, yang mana alamatnya dhammah karena ia isim mufrad dan termasuk dengan mudhof. Sedangkan al-wajhi ialah mudhof ilaih, alamatnya ialah kasroh karena ia isim mufrad. As-sani ghuslul wajhi artinya yang kedua membasuh wajah. Membasuh muka di sini mengandung makna bahwa air diambil lalu ditumpahkan ke wajah dari kening hingga ke belakang kuping dan terakhir di dagu. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. As-salisu di sini sebagai mubtada dibaca rofa, alamatnya dhammah karena isim mufrad. Ghuslu sebagai khobar dibaca rofa, alamatnya dhammah dan isim mufrad dan dia termasuk mudhof. Sedangkan al-yadaini dia sebagai mudhof ilaih, alamatnya ditandai dengan ya karena isim tasniyah yang berjumlah 2. Sedangkan ma'a dia merupakan jar atau dzaraf makan, dan al-mirfaqaini majrur, alamatnya kasroh karena dia jar, huruf jar, alamatnya ya karena isim tasniyah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan bersama kedua siku. Ini mengandung makna bahwa membasuh kedua tangan mulai dari kedua tangan lalu hingga ke siku. Ar-rabi'u mashhu syai'in minar ra'si.
Ar-rabi'u di sini sebagai mubtada dibaca rofa karena ia alamatnya domah karena isim mufrad. Kemudian mashu dia sebagai khobar dibaca rofa juga alamatnya domah karena isim mufrad dan ia sebagai mudhof. Syai'in sebagai mudhof ilaih alamatnya kasroh karena isim mufrad. Min menjadi huruf jar dan ar-ra'si majrur alamatnya kasroh karena isim mufrad. Artinya yang keempat yaitu mengusap sesuatu dari kepala. Ini bermakna mengusap, mengambil air lalu mengusapkannya mulai dari dahi hingga ke ujung kepala. Al-khamisu huslu rijlaini ma'al ka'baini. Al-khamisu di sini sebagai mubtada dibaca rofa alamatnya domah karena isim mufrad. Huslu di sini sebagai khobar dari al-khamisu alamatnya domah karena isim mufrad dan termasuk mudhof. Ar-rijlaini dia sebagai mudhof ilaih alamatnya kasroh dan ditandai dengan ya karena termasuk isim tasniyah. Ma'a sebagai jar atau dzaraf makan, sedangkan ka'baini sebagai majrur dari ma'a alamatnya kasroh, dia masuk ke dalam jar tandanya ya karena isim tasniyah. Artinya yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang bermakna membasuh kedua kaki dari ujung kuku hingga mata kaki dengan air yang mengalir. As-sadisu at-tartibu. As-sadisu dia sebagai mubtada dibaca rofa alamatnya domah karena isim mufrad, dan at-tartibu dia sebagai khobar dibaca rofa alamatnya domah karena isim mufrad. Artinya yang keenam dari fardu wudu yaitu tertib, di mana tertib mengandung arti atau makna berurutan. Demikian penjelasan rukun wudu dari kitab Safinatun Najah. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk mengetahui dan memahami makna dan juga urutan-urutan dari rukun wudu itu sendiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan komen ya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.